Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih tetap bersama dengan kami satu hari satu hadis, pembacaan kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita baca pada pertemuan ini adalah hadis yang berada pada urutan 274 di dalam kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiya, mudah-mudahan meridhoi Allahu siapa Allah, anhuma dari Ibnu Abbas dan Sayyidina Abbas. Anna A'rabiyan, sesungguhnya orang Arabi itu adalah orang yang asing ya, orang Badui, orang yang tinggal di padang pasir atau tinggal di daerah pedalaman. Ja'a, ialah datang siapa A'rabi ila Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian berkata siapa A'rabi, ini sesungguhnya saya, ra'aitu, ialah telah melihat siapa saya, al-hilala, terhadap hilal. Faqala, maka kemudian bersabda siapa Nabi, atashhada alla ilaha illallah, atashhada, apakah bersaksi siapa engkau, alla ilaha, terhadap sesungguhnya tidak ada Tuhan, ialah mawjud yang patut untuk disembah, illallahu, kecuali Allah. Kemudian qala na'am, qala, berkata siapa A'rabi, na'am, ya. Qala, kemudian bersabda siapa Nabi, atashhada anna Muhammadan Rasulullah, atashhada, apakah bersaksi siapa engkau, anna Muhammadan, terhadap sungguhnya Nabi Muhammad, Rasulullah, ialah utusannya Allah. Kemudian qala na'am, orang Badui tadi menjawab iya. Qala, kemudian bersabda siapa Nabi, fa'adin, maka memberitahulah atau mengumumkanlah siapa engkau, finnasi, kepada manusia, ya Bilalu, wahai Bilal, an ayyasumu, terhadap hendaknya berpuasa siapa mereka manusia, ghadan, besok. Rawahu, menceritakan hu, terhadap hadis siapa al-khamsatu, imam yang lima, wa sahaha, dan menilai sahih hu, terhadap hadis Ibnu Huzaimah, siapa Imam Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa rajjah, dan menilai rajih, lebih unggul ya, An-Nasa'i, siapa Imam Nasa'i, irsalahu, terhadap status irsalnya hadis. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima persaksian orang A'rabi, yaitu orang Badui, orang asing yang tinggal di padang pasir atau tinggal di daerah pedalaman. Namun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima persaksian orang Badui ini, Rasulullah sebelumnya bertanya untuk memastikan kepada orang Badui ini bahwa orang Badui ini termasuk dari orang Muslim. Rasulullah bertanya kepada orang A'rabi atau orang Badui, atashhada alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Kemudian orang Badui menjawab, iya benar, begitu ya. Kemudian baginda Nabi bertanya kembali, atashhada anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah? Kemudian orang Badui berkata atau menjawab iya. Barulah Rasulullah menerima persaksiannya. Mengapa demikian para pemirsa yang budiman? Karena Islam itu sejatinya adalah al-adalah. Orang yang masuk Islam itu sebenarnya di dalam asalnya dapat dikatakan sebagai orang yang adil, tanpa
melakukan identifikasi terhadap perilaku, akhlaknya dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah hanya bertanya, dia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi adalah utusan, itu sudah dianggap cukup, karena itu sudah mencerminkan bahwa orang Badui ini pribadi yang muslim, dan dengan kemuslimannya itulah dia dapat dipastikan orang yang adil, sehingga Rasulullah menerima persaksiannya. Namun di dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa selain memastikan keislaman orang yang mengkhabarkan ini, orang yang memberitakan ini, perlu juga untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap sifatnya, perilakunya, dan perangai-perangainya yang lain yang menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar orang yang adil, begitu. Lalu apa fiqhul hadis yang bisa kita ambil di dalam hadis yang telah kita baca? Yang pertama adalah qabulu khabaril waqidi fi saumi. Satu orang yang memberikan kabar bahwa dia berhasil melihat hilal sudah dapat diterima. Yang kedua adalah al-aslu fil muslimina al-adalatu. Asalnya orang-orang Islam itu adalah adil, ya. Jadi dengan status muslim saja orang Islam itu sudah dapat dikatakan orang yang adil atau adalah. Yang ketiga adalah al-iktifa'u fil imani al-iqrar bi syahadataini. Mengambil cukup atau memastikan telah cukup, ya, untuk menyatakan bahwa dia beriman setelah dia berikrar, memastikan dengan dua syahadat, yaitu dapat berupa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Nabi. Iman sebenarnya bentuk ikrar dengan lisan, kemudian ada keyakinan, pembenaran di dalam hati kita, kemudian penetapan dan keyakinan kebenaran di dalam hati ini dibuktikan, direfleksikan dengan ibadah zahiriyah yang dilaksanakan melalui anggota tubuh kita, sehingga dikatakan al-imanu huwa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi lisan kita berkata syahadat, bersaksi syahadat, ya, kemudian hati kita membenarkan, dan ada refleksi perbuatan ibadah sebagai konsekuensi keimanan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah i'lamul hakimi an-nasa bi thubuti siyami liyasumu. Seorang hakim harus memberi pengumuman kepada masyarakatnya tentang penetapan berpuasa dalam rangka masyarakat semuanya ikut berpuasa. Di Indonesia sudah menjalankan apa yang diperintahkan di dalam hadis ini, melakukan ru'yatul hilal, kemudian memberikan pengumuman kepada masyarakat Indonesia baik di dalam ataupun di luar melalui sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah penjelasan hadis dan fiqhul hadis yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.